Tuhan, hari Minggu biasa ke-33. Jadilah hamba yang baik dan setia untuk melayani Tuhan dan sesama. Inilah tema utama permenungan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhanku yang terkasih, hidup ini adalah sebuah penantian, yakni penantian akan hari kedatangan Tuhan. Hari kedatangan Tuhan akan terjadi secara tiba-tiba dan pada saat yang tidak terduga. Tentang kedatangan hari Tuhan ini, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika melukiskannya seperti pencuri di waktu malam. Malam adalah waktu miliknya para pencuri. Karena itu para pencuri disebut sebagai orang-orang malam. Kita bukanlah orang malam. Sebab itu janganlah kita tidur tanpa sadar, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Pesan Paulus ini mau mengajak kita umat beriman untuk selalu setia berjaga-jaga. Sebab ketika hari penantian Tuhan itu tiba, semua kita sudah siap untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan kepada kita di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhanku yang terkasih, perumpamaan yang ditampilkan Yesus dalam bacaan Injil hari ini melukiskan tentang kedatangan Yesus ke dunia seperti seorang tuan yang mau bepergian ke luar negeri dan memberikan kepercayaan hartanya kepada hamba-hambanya. Masing-masing mereka menerima tanggung jawab itu sesuai dengan kekuatan kemampuannya. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Harta kekayaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya itu adalah modal hidup yang harus dikembangkan. Intinya bahwa Tuhan yang mau bepergian ke luar negeri itu tidak mau supaya modal hidupnya menjadi mati, tetapi ia mengharapkan agar setidak-tidaknya modal itu tetap hidup dan berkembang. Lalu apa hasil harapan dari Tuhan itu setelah kembali dari luar negeri? Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhanku yang terkasih, penginjil Matius mengisahkan bahwa hamba yang menerima 5 talenta itu berhasil mengembangkannya dengan mendapat keuntungan laba 5 talenta. Lalu hamba yang dipercayakan modal 2 talenta itu juga berhasil mengembangkannya dengan mendapat keuntungan laba 2 talenta. Sementara hamba yang mendapatkan kepercayaan modal 1 talenta itu ternyata gagal mengembangkannya. Ia gagal karena sikap takutnya terhadap kekejaman tuannya. Justru sikap takut hamba inilah yang telah membuat dia untuk tidak mau berjuang dan tidak mau berkorban. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhanku yang terkasih, dengan merenungkan sabda Tuhan ini, masing-masing bisa bertanya kepada dirinya, apakah saya termasuk seorang hamba yang baik dan setia? Ataukah saya termasuk seorang hamba yang jahat dan malas? Tuhan pada dasarnya tidak mengharapkan agar kita ini menjadi hambanya yang jahat dan malas, yang selalu hidup dalam kegelapan. Tetapi Tuhan mengharapkan agar setidak-tidaknya kita bisa menjadi hamba yang baik dan setia, yang selalu hidup dalam terang. Untuk bisa menjadi hamba yang baik dan setia, kita perlu berjuang, dan dalam perjuangan itu kita membutuhkan semangat hidup iman yang taat, setia, dan berkorban. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhanku yang terkasih, semua kita ini adalah milik kepunyaannya Tuhan. Itu berarti segala sesuatu yang kita peroleh dari Tuhan harus dipertanggungjawabkan kepada pemiliknya,
yakni Tuhan itu sendiri. Hamba yang menerima modal 1 talenta itu telah gagal mempertanggungjawabkan modal tuannya karena hidupnya terlalu dipengaruhi oleh rasa takut. Dan justru ketakutan itu telah mematikan semangatnya untuk mau berkorban dan mau berjuang. Sikap takut seperti ini sama sekali tidak mendapat pujian dari tuannya. Kitab Amsal hari ini memberikan satu nasihat bijak untuk mengingatkan kita umat beriman bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang harus kita takuti kecuali Tuhan itu sendiri. Sikap takut kepada Tuhan tidak berarti hidup menjauh dari Tuhan atau malas bekerja, malas berjuang, dan malas berkorban. Tetapi lebih dari itu, sikap takut kita kepada Tuhan harus lebih membuat kita berjaga-jaga untuk siap mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Bukan tidak mungkin bahwa banyak umat di antara kita yang memiliki kemampuan seperti kemampuan bernyanyi, kemampuan bermain musik, kemampuan memimpin di paroki, stasi, lingkungan ataupun KUB, dan masih sederet jenis kemampuan-kemampuan yang lain. Tetapi karena oleh rasa takut, kita telah menguburkan semua bakat dan kemampuan itu di dalam tanah. Sebagai umat beriman, kita hendaknya ingat bahwa apapun bentuk bakat, talenta, dan kemampuan yang kita miliki, haruslah kita gunakan untuk melayani gereja dan masyarakat. Ini semua demi memuliakan kerajaan Allah. Mari kita gunakan semua bakat, kemampuan, kehebatan, dan kepintaran kita untuk melayani Tuhan dan sesama, karena kita adalah hamba Tuhan yang baik dan setia. Mari kita juga singkirkan segala bentuk bakat, kemampuan, kehebatan, dan kepintaran kita hanya untuk mau mencuri dan merampok barang milik orang lain, karena kita bukanlah hamba Tuhan yang jahat dan malas. Jadikanlah diri Anda sebagai hamba-hamba yang baik dan setia untuk melayani Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.